billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu ha. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Wal habbu dzu. Saat berhenti dzu hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Namun ketika diteruskan atau diwasolkan, dzal ini dibaca pendek karena wawnya gugur. Ada proses namanya takhallus bil hadzfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun yaitu waw dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Dzul. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu ain. Cara bacanya lam dibaca jelas. Dzul as. Sodnya berdesis ya karena sod punya sifat sofir, berdesis seperti suara angsa. Dzul asfi war. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah ya karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ro. Cara bacanya alif lam lewatin masuk langsung ke ro. Warro. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah maka ro-nya tebal. Warroi. Roi ada harfulin karena ya sukun sebelumnya fathah maka ro-nya maka dilembutkan atau dilunakan. Warraihan. Saat berhenti han hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah ya. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka dibaca panjang haknya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali baca. Warraihan. Fabi ayyi. Ya tasydid tidak perlu ditahan ya, bukan bi ayyi tapi bi ayyi. Cukup pakai naber, naikkan intonasi suara kita. Jadi bedanya dengan yang ditahan, kalau ditahan sebelumnya ada tanwin atau nun sukun. Kalau nggak ada jangan ditahan. Fabi ayyi a hukumnya mad badal sebab ada alif dengan harokat fathah panjang yang pada hakikatnya ini adalah hamzah. Maka huruf a ini panjang 2 harokat. Ala. La hukumnya mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i sama-sama ada pada kata alai. Maka lamnya tidak boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Alai rabbikuma. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Rabbikuma. Ma hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah maka huruf mimnya panjang 2 harokat. Rabbikuma tukadziban. Ketika berhenti di ban maka ini hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ba kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka baknya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Tukadziban. Khalaqal. Kemudian ada hukum alif lam namanya alif lam qomariyah sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat kasrah ini adalah hamzahnya. Maka lam dibaca jelas. Khalaqal insana. Ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu sin. Cara bacanya nun disamarkan ke sin disertai dengungan.
insana. Sa hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka sinnya panjang 2 harokat. Insana min. Berikutnya ada ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu shad. Cara bacanya nun disamarkan menuju shad disertai dengungan. Dengung dan kesamarannya sama besar. Milsal. Lam sukunnya disebut dengan lam mutlak. Kita baca dengan jelas ya. Asal ada lam sukun tidak menghadapi lam atau ro. Milsal so mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Milsal saling. Berikutnya ada ikhfa hakiki ab'ad karena tanwin kasrah menghadapi kaf. Cara bacanya tanwin disamarkan ke kaf disertai dengung dan dengungnya banyak karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Min salsalin kal. Ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa, maka lam dibaca jelas. Kal fakhar. Saat berhenti khar hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya ro. Maka kha-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Fakhar. Dan huruf ro ketika berhenti dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya disukunkan. Karena sebelumnya huruf sukun juga alif, maka yang jadi penentu adalah huruf ketiga yaitu kha. Karena kha-nya berharokat di atas fathah, maka ro-nya ikut tebal. Fakhar. Beda halnya ketika tidak berhenti, karena ro-nya pasti masih harokatnya kasrah, maka ro-nya tipis. Wa khalaqal. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu jim. Cara bacanya lam sukun dibaca jelas. Wa khalaqal janna. Selanjutnya ada hukum mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal. Sebab ada mad tabi'i bertemu huruf bertasydid dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf bertasydidnya nun. Maka cara bacanya huruf jim wajib dibaca panjang 6 harokat. Kemudian masukkan ke nun sambil didengungkan, ditahan ya. Nah ini boleh pakai naber, boleh tidak ya. Boleh naikkan intonasinya, boleh tidak. Saya tidak pakai naber ya. Ja 6 masuk ke nun pakai dengungan. Janna mim. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu huruf mim. Cara bacanya bunyi nun dileburkan ke mim disertai dengungan. Jadi mim tahan. Mim ma hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Marijim. Huruf ro dibaca tarkik sebab harokatnya kasrah. Cara bacanya ditipiskan. Marijim. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena tanwin kasrah menghadapi mim. Cara bacanya tanwin lebur ke mim disertai bunyi dengung. Marijim min. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu nun berharokat. Cara bacanya nun pertama dileburkan ke nun kedua disertai bunyi dengung. Jadi bunyinya M yang ditahan. Min. Boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu ya. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Cara bacanya sama saja ya, masuk dan dengung. Minnar. Ketika berhenti ada hukum mad arid li sukun
karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya ro. Maka nunnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali baca. Nar. Dan saat berhenti ro-nya ini disukunkan, dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro yang disukunkan ada huruf sukun alif. Maka yang jadi penentu adalah nun. Karena nun berharokat fathah maka ro-nya tebal. Nar. Fabi'ai. Masuk ke ya tasydid pakai naber, tidak perlu ditahan ya. Pokoknya kalau sebelumnya bukan sukun, bukan nun sukunnya atau bukan tanwin jangan ditahan ya. Naberkan, naikkan intonasi suara. Fabi'ai a. Ini mad badal ya. Karena ada fathah panjang di atas huruf hamzah ya. Di atas huruf hamzah. Jadi ini a 2 harokat, ini fathahnya untuk lam ya. Hanya 2 harokat. Ala la. Kemudian ini ada hukum mad wajib mutasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah, ini fathahnya untuk lam ya. Kemudian hamzahnya i sama-sama ada pada kata alai. Maka lamnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Alai rabb. Ro dibaca tafkhim karena berharokat di atas yaitu harokat fathah. Maka ro-nya tebal. Rabbikuma. Ma mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului fathah, maka mimnya panjang 2 harokat. Rabbikuma tukadziban. Saat berhenti ban hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ba dengan baris fathah panjang, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka ba-nya ini panjangnya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Tukadziban. Rabbul. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah maka ro-nya tebal. Rabbul. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca jelas. Rabbul shin. Salah satu sifat dari shin yang tidak memiliki lawan namanya tafashi ya, artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Masyri. Ro dibaca secara tarqiq karena berharokat kasrah maka ro-nya tipis. Masyriqaini. Qoi ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya fathah maka dibacanya lembut. Masyriqaini wa rabbul wa ro. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah maka dibacanya tebal. Wa rabbul. Lalu ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas. Wa rabbul maghribain. Ro dibaca tarqiq karena berharokat kasrah maka dibacanya tipis. Bain saat berhenti hukumnya madlin sebab ada huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun didahului fathah, huruf yang disukunkannya nun. Maka dibacanya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Maghribain. Fabi ayyi. Ya tasydid dibaca dengan naber dengan menaikkan intonasi suara kita. Jadi kalau ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin atau bukan nun sukun maka tidak perlu ditahan. Fabi ayyi a ini mad badal ya, sebab ada alif dengan harokat fathah panjang yang biasa kita sebut hamzah ya. Maka dibaca panjang, hamzahnya ini 2 harokat. Ala. Nah ini fathahnya untuk huruf lam ya. Hukumnya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata.
Mad tabi'inya alif didahului fathah, yang ini pada lam, untuk lam. Kemudian hamzahnya i sama-sama ada pada kata alai, maka lamnya dibaca panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Alai rabbikuma, ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah, cara bacanya tebal. Rabbikuma, ma mad tabi'i sebab ada alif didahului fathah, maka mimnya panjang 2 harokat. Rabbikuma tukadziban. Saat kita berhenti, hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ba, huruf yang disukunkannya nun, maka huruf ba-nya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali baca. Tukadziban. Marajal, maro, ro dibaca secara tafkhim karena harokatnya di atas yaitu harokat fathah, cara bacanya ditebalkan. Marajal. Selanjutnya ada alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu ba, cara bacanya lam dibaca jelas atau disebut idhar qomari. Marajal bahraini, ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah, cara bacanya tebal. Roi ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Bahrainiyal, lam sukun disebut dengan lam mutlak ya. Lam sukun tidak menghadapi lam lagi atau tidak menghadapi ro. Cara baca lam sukun ini adalah dibaca dengan jelas. Yaltaqiyan. Saat kita berhenti di sini, hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ya, huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka saat kita berhenti, hukumnya dibacanya boleh lebih dari 2 ya panjangnya. Boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Yaltaqiyan. Bay, ada hukum harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Bainahuma, ma hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Bainahuma bagh, ro sukun dibaca secara tafkhim sebab harokat huruf sebelumnya fathah. Cara membacanya ro ditebalkan. Barzakhul. Kemudian ada hukum idgham bila gunnah, sebab ada dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Maka dhammah tanwin ini dileburkan ke huruf lam. Barzakhul tanpa didengungkan, jadi nggak usah ditahan. Barzakhul, jadi cukup ditekan saja ya. Barzakhulla, la hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. La yab. Kemudian ada qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun bawaan dari kalimah ini ya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka ba ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Ya baghiyan. Ketika kita berhenti di sini, maka hukumnya adalah mad arid li sukun, sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ada ya dengan harokat fathah panjang, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka ketika berhenti di sini ya-nya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk.
la yabghiyan. Shadaqallahul azim.